Perkenalkan, nama saya Isya Marsanda Suru. Saya mahasiswi dari Fakultas Hukum semester 1 Universitas Pembangunan Indonesia Manado dengan NIM 2274201007. Di sini saya akan menjelaskan sedikit apa yang dimaksud dengan pergaulan bebas. Pada umumnya masyarakat lebih cenderung mengejar kesenangan dunia saja, padahal masih ada kesenangan yang tiada akhirnya, yakni di surga. Tapi mereka tidak memperdulikan hal itu. Yang paling parah, mereka malah meninggalkan amalan-amalan mereka demi kesenangan mereka. Terutama anak remaja sekarang yang suka mencoba sesuatu yang baru dan mereka senang melakukannya tanpa memperhatikan dampaknya. Anak remaja sekarang mengenal istilah pergaulan bebas. Mereka mengartikan pergaulan bebas kalau kita bisa melakukan perbuatan yang tanpa batas. Padahal tidak demikian. Arti yang sesungguhnya, kita hanya disarankan berteman dengan siapa saja, dan apabila teman kita itu kelakuannya menyimpang, jangan kita tiru. Itulah arti yang sebenarnya. Arti pergaulan bebas adalah salah satu kebutuhan hidup dari manusia. Sebab manusia adalah makhluk sosial yang dalam kesehariannya membutuhkan orang lain. Dan hubungan antar manusia dibina melalui suatu pergaulan. Arti lain pergaulan bebas adalah salah satu bentuk perilaku menyimpang, yang mana bebas yang dimaksud adalah melewati batas norma-norma. Jadi dapat disimpulkan dari pengertian di atas, pergaulan bebas adalah perilaku manusia yang menyimpang dan yang melanggar norma-norma agama dan tidak ada batasnya. Pergaulan bebas ada beberapa jenis. Berikut jenis-jenis pergaulan bebas. Pada umumnya manusia melihat dan ingin merasakan apa yang telah dilihat, serta ada yang tidak mau ketinggalan. Biasanya mereka menceritakan pengalaman mereka dalam melakukan sesuatu yang menyimpang. Kemudian orang mendengarkan itu tidak mau ketinggalan, karena pendapatnya dia akan dikatakan laki-laki pecundang karena belum merasakan atau berbuat hal itu. Maka timbullah di benak mereka untuk melakukan perilaku yang menyimpang. Salah satu contoh sekarang yang menjadi bahan perbincangan adalah adanya seks bebas. Anak remaja sekarang, mulai dari SMP sampai mahasiswa, mereka sudah kenal dan hampir sebagian dari mereka bahkan sudah melakukannya. Awalnya adalah akibat dari kelalaian orang tua yang tidak memperhatikan dengan siapa dia berteman. Kemudian adanya HP yang salah digunakan dengan adanya alat elektronik yang kemudian disalahartikan dengan melihat film-film yang tidak bermanfaat, seperti film-film porno atau video-video porno. Akhirnya, mereka pun ingin mencoba melakukan hal yang sama, seperti dipraktekkan dalam video tersebut. Biasanya, ini terjadi karena adanya juga pacaran yang tidak ada batasnya. Anak remaja sekarang, gaya pacarannya sangat memprihatinkan. Itu disebabkan karena mereka berpacaran layaknya mereka sudah suami istri, tidak mempunyai batas. Padahal mereka belum tentu menjadi suami istri, tapi mereka senang dan bangga dengan perbuatannya. Buktinya, mereka malah menyuruh temannya untuk diabaikan dalam video rekaman. Contoh yang lain dari pergaulan bebas yakni remaja sekarang sering minum minuman keras dan menggunakan narkoba. Pada awalnya mereka hanya ingin mencoba, hingga akhirnya keterusan. Banyak yang bilang pikiran kita melayang jika kita memakai narkoba dan kita bisa bereaksi dengan mudah hingga akhirnya anak remaja mencobanya dan kecanduan. Ada beberapa penyebab dan dampak dari pergaulan bebas. Yang pertama, penyebab pergaulan bebas. Ada banyak sebab remaja melakukan pergaulan bebas. Penyebab tiap remaja mungkin berbeda, tetapi semuanya berakar dari penyebab utama, yaitu kurangnya pegangan hidup remaja dalam hal keyakinan atau agama, dan ketidakstabilan emosi remaja.
Hal tersebut menyebabkan perilaku yang tidak terkendali, seperti pergaulan bebas dan penggunaan narkoba yang berujung kepada penyakit, seperti HIV dan AIDS, ataupun kematian. Berikut ini penyebab maraknya pergaulan bebas di Indonesia. 1. Sikap mental yang tidak sehat. Sikap mental yang tidak sehat membuat banyaknya remaja merasa bangga terhadap pergaulan yang sebenarnya merupakan pergaulan yang tidak sepantasnya. Tetapi mereka tidak memahami karena daya pemahaman yang lemah, di mana ketidakstabilan emosi yang dipacu dengan penganiayaan emosi seperti pembentukan kepribadian yang tidak sewajarnya, dikarenakan tindakan keluarga atau orang tua yang menolak. Acuh tak acuh, menghukum, mengolok-olok, memaksakan kehendak, dan mengajarkan yang salah, tanpa dibekali dasar keimanan yang kuat kepada anak, yang nantinya akan membuat mereka merasa tidak nyaman dengan hidup yang biasa mereka jalani. Sehingga pelarian dari hal tersebut adalah hal negatif, contohnya dengan adanya pergaulan bebas. Kedua, pelampiasan rasa kecewa, yaitu ketika seorang remaja mengalami tekanan dikarenakan kekecewaan terhadap orang tua yang bersifat otoriter ataupun terlalu membebaskan. Sekolah yang memberikan tekanan terus-menerus, baik dari segi prestasi atau remaja, sering gagal maupun dikarenakan peraturan yang terlalu mengikat. Lingkungan masyarakat yang memberikan masalah dalam sosialisasi, sehingga menjadikan remaja sangat labil dalam mengatur emosi dan mudah terpengaruh pergaulan bebas dikarenakan rasa tidak nyaman dalam lingkungan hidupnya. Yang ketiga, kegagalan remaja menyerap norma. Hal ini disebabkan karena norma-norma yang ada sudah tergeser oleh modernisasi yang sebenarnya adalah westernisasi. Dampak dari pergaulan bebas, yaitu pergaulan bebas identik sekali dengan yang namanya dugem, dunia gemerlap, yang sudah menjadi rahasia umum bahwa di dalamnya marak sekali pemakaian narkoba. Ini identik sekali dengan adanya bebas yang akhirnya berujung kepada HIV, AIDS, dan pastinya setelah terkena virus ini, kehidupan remaja akan menjadi sangat timpang dari segala segi. Selain dari seks bebas, maraknya pergaulan bebas juga menimbulkan para remaja yang minum-minuman dan mabuk-mabukan. Ada juga yang sering menggunakan obat-obatan terlarang, padahal mereka tidak tahu ujung-ujungnya dari perbuatan mereka akan menimbulkan kematian. Cara menanggulangi pergaulan bebas. Seharusnya orang tua lebih memperhatikan pergaulan anaknya dengan siapa dia bergaul. Ini salah satu cara menanggulangi pergaulan bebas. Tetapi jika mereka sudah terjerumus, masih ada cara dengan psikoterapi. Tapi lebih baik mencegah daripada mengobati. Maka dari itu, seharusnya orang tua serta masyarakat sekarang lebih waspada dalam bergaul dan menjaga nafsu birahi ketika berpacaran. Kita semua juga harus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Penyaluran minat dan bakat secara positif merupakan hal-hal yang dapat membuat setiap orang mampu mencapai kesuksesan hidup nantinya. Tetapi walaupun kata-kata tersebut sering didengungkan, tetap saja masih banyak remaja yang melakukan hal-hal yang tidak sepatutnya. Selain di atas, masih banyak cara menanggulangi pergaulan bebas lain, antaranya 1. Memperbaiki cara pandang dengan mencoba bersikap optimis dan hidup dalam kenyataan. Maksudnya, sebaiknya remaja dididik dari kecil agar tidak memiliki angan-angannya. Sehingga apabila remaja mendapatkan kekecewaan, mereka akan mampu menanganinya dengan positif dan juga semangat. 2. Menjaga keseimbangan pola hidup, yaitu perlunya remaja belajar disiplin dengan mengelola waktu, emosi, energi, serta pikiran dengan baik dan bermanfaat. Misalnya mengatur waktu dalam kegiatan sehari-hari, serta mengisi waktu luang dengan kegiatan positif.
Yang ketiga, jujur pada diri sendiri, yaitu menyadari pada dasarnya tiap-tiap individu ingin yang terbaik untuk diri masing-masing, sehingga pergaulan bebas tersebut dapat dihindari. Jadi dengan ini remaja tidak menganiaya emosi dan diri mereka sendiri. Yang keempat, cara memperbaiki cara berkomunikasi dengan orang lain, sehingga terbina hubungan baik dengan masyarakat. Untuk memberikan batas diri terhadap kegiatan yang berdampak negatif, dapat kita mulai dengan komunikasi yang baik dengan orang-orang di sekeliling kita. Yang kelima, perlunya remaja berpikir untuk masa depan. Seandainya tiap remaja mampu menanamkan pernyataan apa yang akan terjadi pada diri kami nanti jika kami lalai dalam menyusun langkah untuk menjadi individu yang lebih baik. Kemudian hal itu diiringi dengan tindakan-tindakan positif untuk kemajuan diri para remaja. Dengan itu maka remaja-remaja akan berpikir panjang untuk melakukan hal-hal menyimpang dan akan berkurangnya jumlah remaja yang terkena HIV atau AIDS nantinya. Di sini kajian Alkitab terdapat dalam 1 Korintus 15 ayat 33 sampai 34 yang berkata, "Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa." Berikut adalah kesimpulan dari pembahasan yang di atas. Pertama, arti pergaulan bebas adalah salah satu kebutuhan hidup dari manusia, sebab manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Kedua, jenis-jenis pergaulan bebas yaitu seks bebas, minum-minuman keras, menggunakan obat-obatan terlarang. Yang ketiga, penyebab dan dampak pergaulan bebas, sikap mental yang tidak sehat, pelampiasan rasa kecewa, kegagalan remaja menyerap norma. Keempat, cara menanggulangi pergaulan bebas, yaitu memperbaiki cara pandang, menjaga keseimbangan, pola hidup, jujur pada diri sendiri, memperbaiki cara berkomunikasi, perlunya berpikir untuk masa depan. Saran dari pergaulan bebas, yaitu pertama, jauhi pergaulan bebas. Dua, perlu adanya kesadaran diri dari diri sendiri. 3. Perlunya memperbaiki pola pikir ke hal-hal yang positif. 4. Harus mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Apakah teman-teman sekalian masih bingung mencari tempat kuliah? Tempat kuliah yang terjangkau dan fasilitas yang memadai? Namun dengan tenaga pendidik yang profesional, saat ini saya akan mempromosikan kampus saya, yaitu Universitas Pembangunan Indonesia Manado, atau yang biasa kita kenal dengan UNPI. Kampus kita mempunyai 6 program studi. Yang pertama, Fakultas Keperawatan. Yang kedua, Fakultas Pertanian. Yang ketiga, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Yang keempat, Fakultas Hukum. Yang kelima, Fakultas Teknik. Dan yang keenam, Fakultas Sastra. Jika Anda masih bingung mencari tempat kuliah, mari mendaftar bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Kampus kita juga mempunyai program beasiswa dan bidik misi. Untuk info lebih lanjut, silakan hubungi nomor di bawah ini. Terima kasih.